Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa, absen dulu ya di e-learning. Saya sudah buat baru sessionnya, silakan. Diklik lagi tuh daftar hadir kelas PML-nya. Lalu ada yang hari Rabu ya, yang kedua tuh, hari Rabu, Tuesday. Silakan. Silakan absen dulu. Presensi dulu ya. Oke, sudah pada presensi semua? Mengisi presensi ya? Di learning, bagi yang belum ya silakan, masih bisa sampai jam 9.50. Oke, baik. Kita akan melihat tugas kalian ya, yang kemarin. 40 orang mengumpulkan. Dari berapa sih kalian tuh? 43 ya? 43, ada 3 orang berarti yang ngumpulin. Nggak apa-apa. Itu siap ya? Siap. Sebentar ya, saya cek dulu. Kalian 43 ya, baru 41 yang mengumpulkan, 3 orang tidak mengumpulkan. Nah, sekarang yang saya panggil siap-siap untuk running ini ya, running simulationnya sambil dijelaskan ya. Oke, saya mulai dari yang paling awal. Siapa nih yang ngumpulin pertama ya? Saya baru lihat beberapa saja sih. Yang ngumpulin pertama kali,
Oh, Karin. Karin, Iya, Pak. oh, sharing screen. Sebentar, lagi loading. Ya, sharing screen yang DC motor saja, yang nomor 1 lah ya. Memang ada beberapa dari kalian yang ya pokoknya forward reverse motor ya, well itu nggak masalah lah, mau DC motor mau induction motor nggak masalah buat saya. Yang penting apa logikanya ya. Ada yang menggunakan induction motor tuh, forward induction motor and reverse induction motor. Itu nggak salah kok, cuma forward and reverse saja. Malah sebenarnya lebih rumit induction motor ya, 3 fasa lagi yang dipakai. Itu bagus, ya bagus. Oke. Oke. Ya, silakan. Karin, ini pakai CX Programmer ya? Iya, Pak. Oke, gimana logikanya? Bagaimana cara kerja dari ladder diagram ini? Untuk nomor 1 ini kan simulasi forward dan reverse sequence dari motor DC. Di sini saya menggunakan tombol stop normally close untuk menghentikan keseluruhan sistem nanti di saat akhir simulasi. Untuk di awal simulasi bisa starting dengan menginput angka 1 pada normally open di start. Oh, sebentar, belum disimulasi. Pada saat di input 1, maka motor akan coil motor akan charging dan di sini sistem akan close sehingga timer pada forward pada sequence forward akan berjalan selama 15 detik dan kemudian setelah 15 detik timer reverse akan berjalan juga selama 15 detik. Hal tersebut akan terjadi secara terus-menerus reverse dan forward hingga sistem dimatikan secara keseluruhan. Stop. Stopnya ditekan, bukan simulasinya di stop. Oh iya, Pak. Nah. Baik. Oke, mati. Iya. Oke, nah, pertanyaan saya, kalau saya mau reverse duluan gimana caranya? Untuk kalau mau reverse duluan, berarti timer yang digunakan di awal ladder diagram adalah timer yang reverse. Bukan, maksud saya adalah kalau ini kan forward duluan, jadi saat Iya. dipencet ditekan tombol start maka forward dulu kan? Ya, nah, sekarang dengan ladder seperti ini bisakah sistem reverse dulu? Bisa, tapi ada perubahan di sini, Pak. Timernya diubah. Jadi itu kan kita harus bongkar sequence diagram ya kan? Iya, Pak. Berarti nggak bisa ya? Berarti ini automatic forward and reverse, terus-terusan. Kira-kira ini aplikasinya apa? Kalau yang kayak gini? Untuk aplikasinya saya kurang tahu, Pak. Oke, terima kasih Karin. Ya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, next siapa ini? Yang paling terakhir sekarang. Siapa yang ngumpulin paling terakhir? Ali Wafa. Ali. Iya, Pak. Ya. Menggema gitu. Kamu lagi di mana? Di gua? Saya pakai chat juga.
Boing gitu. Nah, di apa dikasih mic apa dikasih earphone biar nggak echo. Benar, Pak. Halo, Pak. Ya. Kedengaran nggak, Pak? Kedengeran. Oke, sharing silakan, Ali. Benar, Pak. Jadi saya di sini simulasi menggunakan EKTS. Hmm. Terlihat tidak, Pak, rangkaian saya? Oke. Sebentar, saya yang kehalangan sama ini saya sendiri. Oke, yang DC motor dulu. Apa yang nomor 1 dulu? Ali. Jadi saya di sini menggunakan 3 fase, Pak. Untuk yang reverse sama yang forward, reverse sama apa? Yang stopnya, Pak. Oke. Nah. Oh, kamu pakai induction motor ya? Oke, nggak masalah. Nah. Iya, Pak. Jadi sebelum saya running simulasinya, saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini ini adalah sumber 3 fasanya. Jadi konsep yang saya pakai adalah membalik fasanya menggunakan tombol-tombol. Ini ada 3 switch masing-masing untuk membalik fasanya. Jadi untuk yang pertama, ini karena ini adalah tombol utama untuk stop dan startnya aja, Pak. Yang pertama ini adalah misalnya yang saya hubungkan adalah yang K2 misalnya seperti itu. Maka yang T ini akan terhubung ke sini, Nah, ini. Begitu pula yang S akan terhubung ke tengah, terus yang R akan terhubung yang paling kanan. Nah, nanti pada saat 5 detik saya setnya, ya maka yang terjadi adalah yang T ini akan melewat sini, nah ke sini, dan akan terhubung pada yang paling kiri. Yang tengah tetap di tengah, dan yang R-nya akan terhubung yang paling kanan dia. Jadi kayak saya mengubah fasanya, Pak. Hubungan fasa pada motornya kan ya. Oke. Iya, Pak. Jadi ketika saya run, ini tombol. Jadi ini dulu sempat dijelasin sama Bu Nita waktu itu mengenai tentang starting motor starting motor sih, Pak. Saya lupa motor apa lebih tepat detailnya. Cuma saya ingatnya ada apa tuh? Ada starting, habis itu ada timer. Setelah sekian detik akan berubah rangkaiannya seperti itu, Pak. Tapi nanti itu biasanya nanti akan berlaku di yang di start sama deltanya, Pak. Makanya saya paralel seperti ini agar lebih cepat aja sih, Pak. Soalnya videonya kan dibatasi 8 mega, Pak. Saya running. Ini awalnya ke kanan putarannya. Setelah 5 detik. Nah, dia akan putar ke kiri. Oke. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah delta star saya membuat. Oh, nggak usah. Yang itu nggak usah. Ali, yang itu nggak usah. Pertanyaan saya masih sama tuh tadi kayak yang Karin. Itu yang forward reverse, kamu kan mengibaratkan forward dulu kan ya, atau putaran ke kanan dulu ya, putaran searah jarum jam dulu. Nah sekarang bisa nggak itu putarannya berlawanan arah jarum jam terlebih dahulu? Sebenarnya ini kan berkaitan sama trigger yang diberikan oleh relaynya, Pak. Jadi kalau misalnya saya tidak menggunakan timer, dalam artian saya manual, saya tinggal mengubah dari konfigurasi ininya saja, Pak. Saklarnya saja, Pak. Misalnya saya yang awal saya buat jadi K3, terus yang terakhirnya adalah K2. Maka yang tadi awalnya searah jarum jam, nanti kalau saya run, nah dia berlawanan dulu. Ya. Habis itu 5 detik baru searah lagi jarum jam. Nah setelah 10 detik dia akan stop seperti ini. Ya. Nah, ya masih sama ya kayak tadi kayak punyanya Karin. Ya. Oke. Terima kasih Ali. Yo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah sekarang baru acak siapa ya? Anissa Deayanti. Yes. Iya, Pak, sebentar ya.
Sudah terlihat, Pak? Ya. Oh, ini pakai CX. Oke. Wah, Ya, sama kalau ini di sini, jangan-jangan ya. iya, sama seperti Karina sih, Pak. Coba jelaskan. Cara penjelasannya kan pasti Jadi berbeda. pada Hmm. Jadi pada baris pertama ini ada kontaktor start sama kontaktor stop itu untuk menghidupkan atau mematikan sistem simulasi ini. Nah, ketika ingin menghidupkan itu pada kontaktor start diberikan nilai input 1 dan output akan menyala dan akan memicu kontaktor output pada baris selanjutnya untuk menjalankan motor secara forward selama 20 detik. 20 detik. Setelah 20 detik ini habis, nanti akan lanjut untuk ke motor yang bergerak secara reverse selama 20 detik juga. Sistem ini akan looping secara terus-menerus sampai sistem ini akan dimatikan melalui kontaktor stop ini apabila diberikan input 1. Oke. Maka terlihat output yang dikeluarkan ini akan mati semuanya. Oke. Terima kasih. Misal karena masih sama ya. Iya, Pak. Oke, siapa lagi ya? Arya. Ini ngumpulinnya tadi pagi Iya, jam Pak. 5. Wah, Arya. Habis subuhan kamu langsung ngumpulin? Atau kamu nggak Iya, Pak. tidur? Habis subuhan, Pak. Oke. Silakan. Arya. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Masih loading, sebentar. Oke. Oh, ini beda nih. Oke, silakan. Arya. Ya, Pak. Jadi untuk simulasi DC motor yang forward reverse ini saya menggunakan fungsi keep, di mana fungsi keep ini saya pakai dia untuk mengunci input dari push button dari forward ini. Jadi ketika disimulasi pada tombol forward saya input angka 1. Bentar, Pak. Ketika pada push buttonnya forward saya input 1, keep akan menahan dan mengunci bahwa kondisi motor akan forward. Oke. Lalu ketika input kita jadikan 0, kondisi akan tetap forward karena fungsi dari yang sebelumnya terjaga gitu, Pak, oleh keep ini, Pak. Lalu jika kita ingin kondisi reverse, kita berikan input terlebih dahulu pada tombol stop ini. Lalu baru kita reverse. matikan kembali. Iya, gitu, Pak. Dan untuk tombol reverse, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita input 1 dan di keep, lalu motor akan berada pada kondisi reverse seperti itu, Pak. Oke. Coba sekarang nolin dulu, Arya. Semuanya nol. Semuanya nol. Stop. Stopnya jadi ada 2 gitu ya. Tombol stop ada 2. Iya, Pak. Lalu tombol forward 1, stop 1. Oke, berarti ini menggunakan 4 push button mungkin gitu ya. Nah, sekarang coba saya ingin seperti ini. Forward on.
Itu kenapa Pak. reverse-nya masih? Arya, reverse-nya tuh masih tuh. Default. Semuanya mati dulu. Itu reverse, kondisinya masih reverse. Oh iya Pak. Sebentar Pak. Oh, berarti error ya tadi ya? Oke. Nah, ini saya mau ngecek yang bagian itunya. Iya Pak. Oke, forward. 1. Nah, oke, berarti ini kan nyala kan ya? Iya Pak. Nyala. Artinya switch kamu ini berarti bukan push button ya, tapi taktil ya. Dalam artian seperti apa namanya, switch lampu ya. Kalau on Iya ya Pak. on terus gitu kan ya ceritanya ya. Iya Pak. Nanti Nah, kalau misalkan untuk dimatikan dia off dulu Pak. Iya, berarti kan kamu menggunakan fixed switch kan? Ya, yang seperti apa di rumah kalian itu untuk nyalain lampu kan, kalau on ya on terus gitu kan ya. Kalau off ya off terus gitu. Bener nggak, Arya? Logika saya Iya ini. Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Nah, sekarang kita keadaannya default seperti ini ya. Apa yang terjadi kalau misalnya langsung ditekan tombol reverse? Coba bisa nggak, Arya? Kalau kita misal kita aktifkan tombol reverse-nya juga, Apa yang terjadi? dia tidak akan menyala Pak, dan dia tetap berada pada kondisi forward. Oh. Sebentar. Forward. Oh, itu normally close ya? Defaultnya Iya Pak. Defaultnya yang 10.02 itu normally close. Iya Pak. Oke, berarti kalau misalnya coil forwardnya on, berarti dia normally berubah jadi open ya? Iya. Oke. Untuk reverse-nya. Iya, untuk yang reverse-nya ya. Oh, bagus. Berarti proteksinya jalan. Oke. Walaupun ini masih menggunakan switch fix ya, fix switch ini. Oke, iya nggak masalah. Oke. Ya, artinya kan berarti tidak akan konslet gitu ya. Tidak akan hubung singkat itu antara forward dan reverse. Oke, terima kasih Arya. Bagus ini. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terus siapa lagi? Satu lagi lah, udah 4 ya, 5 orang. Saya belum pernah dengar suara isinya ya. Banyak. Ini nih. Diki. Diki ada nggak? Bentar, Pak. Oke, ada. Sudah dilihat, Pak. Oke. Silakan. Ini agak sedikit berbeda ini sama yang tadi ya. Nah, di sini jika ingin menjalankan, kita ubah nilai value tombol start menjadi 1. Nah, motor DC ini akan berputar dan timer ini akan berjalan selama 10 detik, Pak. Oke. Terus setelah selesai, ini akan ini kan forward. Kalau selesai ini akan jadi reverse sampai loop seterusnya, Pak, sampai tombol reset diubah jadi 1. Oke. Oh, hampir sama ya kayak yang tadi Karin dan siapa ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Oh, masih sama. Oke. Ya, ini Diki, state-nya dijelaskan ya. Jangan coil 1, kontaktor 1, kontaktor 2. Saya jadi nggak tahu itu forward atau reverse kan ya? Oh iya, Pak. State-nya dijelaskan, dituliskan. Oke, terima kasih Diki. Yuk. Oke. Baik. Nah, sekarang nomor 2 ya, pada dasarnya ya kalian bisa menerjemahkan problems yang saya berikan dengan masing-masing
asumsinya ya, bisa forward reverse manual atau forward reverse otomatis dengan menggunakan timer, well, itu terserah kalian ya. Tapi kenapa saya bahas seperti ini, karena pasti ada masalah-masalah saat kalian mendesain ya. Oke. Sekarang yang nomor 2, yang paling pertama lagi itu, Davi. Ya. Mana Davi? Bentar. Udah, Pak. Oke. Yang di sini apa? Induction ya? Star delta. Oke. Langsung di-run aja, Pak. Silakan sampai dijelaskan. Jadi ini Star Delta untuk induction motor. Ini saya pakai start button yang inputnya sekali doang, ntar dia 0 lagi. Asumsi saya seperti itu. Jadi ketika dijalankan 0, dia 0 lagi. Tadi langsung hubung ke kontaktor utama untuk menyalain si motor induksinya, terus dia langsung connect ke kontaktor start. Di saat yang bersamaan dengan nyalanya kontaktor start itu ada timer yang menghitung waktu perpindahan dari kontaktor start ke kontaktor delta. Terus ketika sistem ingin dimatikan, mati semua. Yang dijalankan lagi, dia seperti itu lagi. Gitu, Pak. Ya, berarti stopnya di delta ya? Oke. Tapi kalau misalnya mau delta dulu bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke. Iya, nggak masalah. Oke, terima kasih Davi. Terima kasih. Iya, Pak. Next. Siapa ini? Oke. Yang mepet-mepet. Amel. Iya, Pak. Saya share screen dulu. Error kah? Amel? Tunggu sebentar, Pak, baru dicoba. Oke. Nama kamu ada 2 soalnya tuh. Kamelia. Ya, untuk yang laptopnya, Pak. Soalnya kalau pakai laptop nggak bisa bunyi suaranya, Pak. Anu, 14, 15 apa 13, 14 tuh? Agak lama ya. Oke. Sambil nunggu Kamel, yang lain dulu. Siapa? Victor. Ada Victor? Iya Pak, ada Pak.
Yuk, Victor. Bentar Pak, saya ke laptop dulu, laptop. Ini pakai apa? Iya Pak. Ini pakai handphone? Ini saya pakai HP. Ini saya pakai HP. Oh ya sudah. Ya udah, oke. Next aja. Ade, Riana. Ya, Pak. Ayo Ade. Bisa sharing? Bisa, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, silakan. Jadi untuk simulasi ini ketika simulasi dijalankan, maka otomatis off-nya akan menyala. Ketika di start diberi input 1, maka startnya akan menyala dan otomatis juga timernya akan berjalan selama 15 detik. Ketika timer 15 detiknya telah selesai, otomatis deltanya akan menyala. Sebentar, itu kenapa startnya nggak mati? Deh. Menarik ya. Startnya masih nyala, konslet dong. Gimana tuh? Kurangnya berarti ya ada yang kurang ya, ada yang kurang. Iya nggak apa-apa. Oke, ini bisa nih diperbaiki deh. Sepertinya kurang state untuk memutus delta. Ya, ini apa delta? Coba kamu off-kan dulu simulasinya. Off dulu simulasinya. Maksud saya off semuanya, off. Dimatikan saja. Stop simulation. Nah, coba kita baca nih. Start ditekan, maka M1 akan energize kan, coilnya kan, kena M1 tuh yang 10.00. Maka kontak M1 pada yang di bawah start itu kan akan close. Ya, M1 akan close, maka coil akan terus terenergize. M1 yang di baris keempat, itu baris atau apa sih yang nomor 47 kayak gitu tuh? Bacanya baris ya itu ya? Atau baris 1? Saya kurang tahu juga, Pak. Bentar, ini saya request remote control punyamu ya. Baik, Pak. Oke. Sudah? Oke. Nah, jadi pertama start itu kan kita tekan. Ya ini kan. Maka saat start ditekan, arus akan mengalir dari M1, dari sini, ya dari start, ke stop, lalu ke coil ini kan. Ke coil 10.00 ini. Maka M1 akan close. Ya. Sehingga saat startnya sudah dilepas, maka ini arusnya akan mengalirnya lewat sini. Sampai ke M1, coil M1. Maka M1 di sini pun akan ikut close. Ya, sehingga delta ini kan normally close, lewat. Ya. Maka startnya akan jalan. Ya kan ya? Startnya akan jalan. Maka startnya nyala nih, coil startnya. Nah, 10.01 ini yang mana ini? 10.01 hubungannya nggak ada lagi ya? Cuma itu aja ya? Iya, Pak. Oke. Nah, lalu ini berarti close juga. Timer akan mulai menghitung. Ya. Saat timernya selesai, maka ini kan close nih. Iya. Iya, Pak. Mana M1? Oh iya, karena start ini kan sudah close asalnya ya, karena M1 itu terenergize. Delay ini ya,
delay ini akan close karena timernya sudah selesai. Maka delta akan on. Ya. Saat coil delta on, nah seharusnya ini delta ini off. Berarti ada yang salah. Nah, ini. Ini tidak terhubung nih. Berbeda ini. ID-nya mungkin berbeda ini Ade. Ini ID-nya berapa? 10.02. 10.02. Nah, ini kok 1001 ini. Ini disamakan dulu nih ID-nya. Ya, Pak. Nah, sepertinya beda itu. Ini gimana nih cara keluarnya? Coba kamu yang kontrol, Langsung diperbaiki, kita langsung diperbaiki. Nggak bisa. Oh, kenapa? Error? Di enter aja deh. Oke. Nah, coba nih sekarang udah sama tuh. 100, deltanya udah 100 juga kan? Coba sekarang kamu running. Startnya dinyalakan. Oke. Startnya harus mati saat deltanya nyala. Nah, ya. Sudah kan? Iya, Pak. Iya. Nah, ID ya, jangan sampai lupa ID. Ini untung ini simulasi ya. Nah, kalau misalnya di real problem itu trip ya, MCB-nya pasti trip dan 3 fasa pasti arusnya akan besar sekali. Ya, hati-hati. Oke. Dan ini apa ya, kontaktor, kalian pernah megang kontaktor kan ya? Kontaktor itu kan macam-macam, ada yang normally close-nya ada 3, normally open-nya ada 3, ditambah dengan DC dalam satu kontaktor. Nah itu sebetulnya ya, saya itu minggu ke-7, ini kan minggu ke-7, itu kita masuk lab dan kita bikin rangkaian sequence di laboratorium, langsung di cek dengan menggunakan motor induksi ataupun motor DC tadinya, tapi nggak bisa nih. Karena ini problem-problem seperti ini tuh pasti akan keluar, dan bagaimana cara mengkoneksikan kabel-kabel ke kontaktor itu lumayan ribet. Oke, terima kasih Ade. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya, give up. Oke. Mana Kamel? Udah Mel? Pak, ini kok muter-muter terus, nggak bisa saya pakai kamera belakang aja, boleh nggak, Pak? Oh, kelihatan ya? Oh ya sudah, kalau misalnya ada problem, no problem. Nggak apa-apa. Soalnya muter-muter, atau kalau buka di file dari Bapak, saya jelaskan lewat saya, nggak apa-apa, Pak. Nggak usah, udah nggak apa-apa. Oke, gimana Victor? Belum, Victor? Masih pakai HP? Oke. Oke, yang terakhir lah. Pak. Laptop saya agak emang. Apa? Yang terakhir, Dea. Saya lihat apa simulasinya Dea cukup mewakili nih. Coba. Pak, saya share screen-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ya, saya pakai EKTS, Pak. Sebenarnya di atas ini ada RST, terus saya pakai motor 3 fasa ya. Jadi waktu saya run ada timernya juga, jadi saya ngatur timernya 10 detik. Nanti saat detik ke-10 dia akan berpindah. Dari mana ke mana? Dari start ke delta. Oke. Dan putarannya masih tetap sama ya? Forward. Tetap. Oke.
Oke, bagaimana kalau ditekan, oh ini hanya start delta dalam satu operasional ya? Iya, Pak. Nah, hanya perpindahan saja untuk starting saja. Oke, good. Oke, coba tekan stop. Oke. Nah, ini apa EKTS tuh jelas gitu ya perputaran motornya. Gitu. Kalau pakai apa namanya tadi CX programmer itu hanya laddernya saja. Kalau EKTS ada ladder dan ada hubungan motornya. Gitu. Ini yang menarik ya. Lalu saya juga coba dia yang nomor 1. Saya lihat tugas kamu lumayan mewakili nih. Bagus sih. Coba. Nih, Pak. Nah, Kalau saya jadi saya nggak pakai timer, saya manual, Pak. Jadi waktu saya pencet forwardnya hidup, motornya bergerak ke sini. Tapi waktu saya pencet reverse dia nggak bakalan keganggu. Tapi saya harus pencet stop dulu supaya reverse-nya dia bisa. Oke. Nah, ini. Nah, saya memang menunggu ada yang simulasi seperti ini ya. Nah, coba sekarang pencet forward. Dia bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Nah, proteksinya jalan. Oke. Nah, apa yang sudah kita lihat dari tadi ya, dari awal. Oh, terima kasih Dea. Oke, terima kasih. Apa yang sudah kita lihat dan kita simulasikan dari awal, baik itu yang nomor 1 ataupun yang nomor 2, itu adalah salah satu contoh aplikasi sederhana ya. Simulasi sederhana mengenai driving motor tanpa controller. Ya, hanya open loop saja itu. Forward, reverse, start, delta. Itu semua open loop tanpa kontrol. Tanpa kontrol itu maksudnya kita tidak mengendalikan kecepatannya, tidak mengendalikan arusnya atau apapun ya. Tapi kita mengontrol tentang on-off-nya saja. Ya. Nah, namanya itu adalah sequence control. Ya, kalau kita menggunakan ladder diagram itu biasanya kita menamakan metode kontrolnya itu adalah sequence control. Menggunakan ladder diagram gitu. Jadi jangan sampai ketukar ya. Metode kontrolnya adalah sequence control. Nah, lalu sebetulnya sequence control ini itu adalah metode kontrol yang advance ya. Sebetulnya loh, kalau kalian pelajari itu, ya, itu advance. Dan makanya S1 itu tidak dapat ya, detail, tidak dapat detail, hanya laddernya saja. Secara detail, kalian kalau misalnya mau belajar sequence control itu ada di postgraduate, di S2, S3, itu kalian bisa memperdalam tentang sequence control. Sepertinya gampang, tapi itu level analisisnya ya, keilmuannya itu karena kalian lihat itu manual sebetulnya. Jadi lebih sulit sebetulnya untuk mengendalikan sistem sequence. Contoh sistem sequence yang paling sering kalian lihat itu adalah vending machine yang ada di Gria Legita. Ya. Yang vending machine minuman itu loh, yang kalian di lantai 1 kalau lagi nunggu lift itu kan ada tuh vending machine ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sequence control. Oke. Nah, sequence kontrolnya kayak gimana? Saya pengen tahu nih. Ada yang bisa nangkep nggak logiknya, urutannya untuk sequence control ya? Nah, siapapun, silakan. Sequence prinsip kerjanya tuh bagaimana? Nggak ada? Langkah-langkah kalian menggunakan si vending machine itu loh, sampai keluar minumannya. Dari awal, lalu apa yang muncul, selanjutnya apa, sampai minumannya kalian ambil di bawah.
Tiba-tiba Kamel muncul. Baru bisa, Pak. Telat. Atau Nggak nggak apa-apa. usah? Nggak usah, nggak apa-apa, udah. Nah, Kamel. Saya boleh jawab, Bapak? Gimana, Rian? Yang vending machine, Pak, ya? Iya. Kan kita masukin uang dulu, sensor ngebaca berapa uang yang kita masukin. Oke, pertama uang dimasukkan, ya kan? Pertama kan namanya sequence ya. Pertama uang dimasukkan. Kedua apa tadi? Sensor ngebaca jumlah banyak uang yang kita masuk. Nah, jumlah uang yang masuk, sensor pembaca. Terus dari banyak menu kita pilih minuman yang kita inginkan. Oke, memilih minuman yang ada. Ya, oke, terus mesin mengeluarkan minuman tersebut dan membuat sebanyak satu kali. Oke. Kalau tidak ada uang yang tersisa, program akan berhenti. Oke. Nah, itu 5 stepnya ya yang dijelaskan oleh Rian. 5. Nah, hanya 5 step nih. Baru satu variasi kan? Baru satu variasi tuh. Ada variasi yang lain nggak kira-kira nih? Ini supaya membuka pengetahuan kalian ya. Siapa tahu ada yang ingin tugas akhir sequence control loh. Ya nggak apa-apa, itu S2 nggak masalah gitu. Kalau kalian mau mengerjakan itu dan bisa, no problem. Kelihatan kan sepertinya gampang. Tapi dari sequence ini tuh sebenarnya banyak. Sequence-nya tidak hanya yang di Rian sebutkan loh. Banyak sekali jenisnya. Dari satu mesin. Oke, tadi Rian 5 ya. Nah, saya tambahkan. Pertama, masukkan uang. Ya kan ya? Saat memasukkan uang, itu sequence pertama. Sequence kedua, sensor akan menghitung berapa jumlah uang yang masuk. Tadi Rian juga sama kan, sensor akan menghitung berapa jumlah uang yang masuk. Yang ketiga, setelah sensor membaca uang yang masuk, display menampilkan jumlah uangnya. Display kan ada uangnya. Benar ya Rian ya? Kalau misalnya kita masukkan 10.000, pasti akan muncul ya 10.000 gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, itu kan berarti ada display ya. Nah, saya sudah menambahkan satu sequence lagi. Habis itu, setelah ada muncul display, maka hidupkan menu-menu yang harga minumannya kurang dari sama dengan jumlah uang yang masuk. Kan kalau yang lebih mahal kan nggak mungkin bisa dipilih kan? Bener nggak ya? Kalau ada apa namanya minuman yang harganya lebih dari 10.000, kita cuma masukin 10.000, masa itu ikutan nyala kan nggak boleh kan ya? Nanti rugi yang punya vending machine-nya kan? Maka saya tambahkan lagi nih algoritma sequence-nya. Oke. Setelah itu tombol-tombol akan aktif yang sesuai dengan kondisi tadi. Ya. User atau pembeli menekan tombol minuman yang menyala, ya, yang diaktifkan. Lalu sequence selanjutnya adalah push pendorong akan mendorong minumannya jatuh ke bawah. Ya. Setelah minuman jatuh, sequence selanjutnya adalah ngecek berapakah harga minuman yang jatuh tadi, apakah sama dengan uang yang masuk atau kurang dari uang yang masuk. Nah, sehingga nanti display akan mengurangi jumlah uangnya kan. Kalau misalnya ternyata harganya 8.000, berarti kan muncul lagi tuh 2.000 kan. Jika setelah turun nih ternyata sisa, maka jika dipencet stop oleh usernya, maka uang kembalian akan keluar dan sistem selesai. Ya. Nah, itu salah satu contoh sequence ya, yang lebih rumit ya. Lebih rumit. Dari vending machine saja sequence-nya banyak sebetulnya. Di situ ada berapa tombol, ya, di situ ada berapa harga, maka setiap
setiap kondisi pasti punya sequence sendiri. Dan sequence itu sulit untuk dicek kebenarannya. Ya. Jika tidak menggunakan metode yang lain, metode cek kebenaran. Nah, kalian kalau baca-baca jurnal pasti ketemu kok gitu ya. Ini sesuatu hal yang bisa kalian kerjakan sebagai tugas akhir untuk pengecekan apa namanya ya, saya lupa, fault diagnosis, ya, diagnosis kesalahan. Saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah belajar ya itu di mata kuliah yang lain. Fault diagnosis. Mungkin kalau Pak Abdillah kadang-kadang suka menyinggung tentang artificial intelligence. Ya, nah, salah satu penggunaan artificial intelligence itu adalah fault diagnosis. Fault ya, fault, F-A-U-L-T. Nah, itu dengan menggunakan fault diagnosis, sequence diagram, sequence control, kalian bisa membuat suatu tugas akhir yang sebetulnya simple. Programming or something gitu, itu sangat mungkin. Coba kalian pelajari yang namanya PetriNet, yaitu menarik. Tembakan-tembakan state untuk mengecek jalan atau tidak error atau tidaknya suatu sistem. Gitu. Oke. Ya ini sudah bagus. Ya apapun asumsi kalian ya, itu nggak ada yang salah. Nah, kalau misalnya ada yang tadi misalnya seperti AD, biasanya karena lupa untuk men-set ID-nya. Kalau pada simulasi itu hanya masalah ID, tapi kalau pada real system masalahnya adalah koneksi. Itu akan sangat berbahaya. Jadi ya dengan kekurangan kondisi kita saat ini, kalian ada tanggung jawab untuk nanti kalau misalnya sudah masuk kuliah lagi, ya cobalah datang ke laboratorium gitu, bilang ke Pak Muhammad atau Pak Beni untuk mencoba sequence control. Ya, sudah disediakan semuanya di laboratorium. Oke, ya waktunya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Sebelum saya tutup. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya soal UTS sudah saya berikan. Silakan kalian kerjakan, dikumpulkan tanggal 20 jam 1 ya paling lambat ya. Jam 1, linknya memang belum saya buka. Nah, segera saya akan buka. Siapa tahu ada yang sudah selesai. Lalu setelah UTS, kita akan belajar mulai ke pengendalian closed loop. Ya, bagaimana mengidentifikasi suatu sistem, bagaimana mendesain controller, dan bagaimana mensimulasikannya nanti, ya, setting gain dan lain-lain. Itu menu kita setelah UTS. Dan ya UAS-nya ya mirip-mirip kayak UTS gini ya. Kalian nanti simulasi lagi. Oke. Mata kuliah pengendalian mesin listrik, tugas ujiannya itu simulasi. Oke, demikian kuliah terakhir sebelum UTS. Semoga kalian sukses ya, ujiannya lancar, lalu dimudahkan, tidak hanya untuk mata kuliah ini, tapi semua mata kuliah yang kalian ikuti. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha kalian, diberikan yang terbaik. Ya, oke, semua mahasiswa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.